Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat, yang terhormat Dr. Neng Rahmi, SSI, MSI, dosen pengampu MK Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan Purnama. Pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi. Perkenalkan, kelompok kami yakni kelompok 2 dari kelas teknik sipil 21B dengan peminatan sumber daya air. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait tugas besar untuk MK Filsafat Ilmu dengan judul pemodelan matematis dalam perancangan saluran drainase. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai drainase, kami telah membagi presentasi menjadi beberapa bagian. Seperti pertama, metodologi penelitian akan dibawakan oleh Saudara Saiful Anwar dan Reza Saadah. Yang kedua, analisis berdasarkan aspek filsafat ilmu akan dibawakan oleh Haris Nur Fajar. Yang ketiga, identifikasi tantangan filosofis dan teknis dan etis akan dibawakan oleh Ajrul Arham. Keempat, hasil dan pembahasan akan dibawakan oleh Ajrul Arham, dan terakhir kesimpulan akan dibawakan oleh Saiful Anwar. Kita masuk pada pendahuluan. Pemodelan matematis saluran drainase merupakan salah satu komponen infrastruktur penting dalam pengelolaan air hujan di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sistem drainase yang efektif dan efisien dapat mencegah terjadinya genangan air dan banjir yang seringkali menyebabkan kerusakan material, gangguan sosial, serta kerugian ekonomi. Dalam perancangan saluran drainase, salah satu metode yang sangat penting untuk digunakan adalah pemodelan matematis. Proses pemodelan matematis dalam perancangan saluran drainase tidak hanya bergantung pada data teknis, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sifat fisik sistem drainase itu sendiri. Dalam konteks ini, pemodelan sistem matematis memungkinkan insinyur dan perencana kota untuk memprediksi kinerja saluran drainase dalam berbagai kondisi yang bervariasi. Namun, meskipun pemodelan matematis memberikan manfaat yang besar, penting untuk diingat bahwa hasil yang diperoleh dari model ini harus divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi lokal di lapangan. Melalui pemodelan matematis, perancangan saluran drainase dapat dilakukan dengan lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk metodologi bagian pertama, waktu saya persilakan kepada Saudara Saiful Anwar untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama adalah dengan pengumpulan data. Langkah pertama adalah pemodelan matematis. Pengumpulan data yang diperlukan untuk membangun model yang akurat dan representatif. Ini adalah meliputi data curah hujan, data geometrik saluran, data tanah dan kondisi permukaan, data hidrologi, dan data sosial dan lingkungan. Data curah hujan sendiri adalah mengumpulkan data curah hujan historis untuk lokasi yang relevan yang akan digunakan untuk memperkirakan intensitas hujan dan pola aliran air. Data ini seringkali mencakup intensitas hujan harian ataupun tahunan serta pola curah hujan ekstrim. Data geometrik saluran informasi ini tentang geometri dimensi saluran drainase yang akan dianalisis seperti panjang saluran, lebar, kedalaman, dan bentuk saluran. Yang berikutnya adalah data tanah, kondisi, dan permukaan. Karakteristik tanah dan kondisi permukaan termasuk permeabilitas tanah, kemiringan tanah, dan jenis tutupan vegetasi. Hal ini penting untuk menentukan berapa capaian air akan meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan air. Dan selanjutnya adalah data hidrologi. Data hidrologi mengumpulkan data tentang aliran air yang mengalir ke saluran drainase seperti data pengukuran debit air, volume, dan kecepatan aliran air dan berbagai titik. Yang selanjutnya adalah data sosial dan lingkungan.
Dalam konteks ini, penting juga untuk mengumpulkan data tentang kepadatan penduduk, penggunaan lahan, dan dampak-dampak sosial ekonomi dari sistem saluran drainase yang ada. Yang selanjutnya adalah dalam metodologi penelitiannya ini sendiri adalah pengembangan model matematis. Pengembangan model matematis itu dibagi menjadi 3 bagian, itu adalah ada model hidrologi, model hidrolika, dan model banjir dan genangan. Model hidrologi sendiri digunakan untuk menghitung jumlah air hujan yang mengalir ke dalam saluran drainase. Salah satu model yang umum digunakan adalah model rasional. Untuk model hidrolika digunakan untuk menggambarkan aliran air dalam saluran drainase. Model ini seringkali berbentuk persamaan matematis yang menggambarkan hukum konveksi dan konduksi air dalam saluran terbuka. Untuk model banjir dan genangan ini adalah fungsinya untuk analisis yang lebih mendalam. Model banjir dan genangan digunakan untuk mengevaluasi dampak dari volume air yang lebih dari saluran dan mencakup perhitungan waktu dan puncak aliran dan penanganan genangan di daerah urban. Yang selanjutnya adalah simulasi analisis. Simulasi analisis itu terbagi dalam 3 bagian, adalah simulasi aliran air, analisa kendalaan dan kinerja, dan analisis sensitivitas. Simulasi aliran air berdasarkan data intensitas hujan, geometri, saluran, dan sifat permukaan tanah. Untuk analisa kendalaan dan kinerja, ini dilakukan simulasi untuk mengevaluasi kinerja sistem drainase dalam berbagai kondisi, seperti hujan lebat atau intensitas hujan yang ekstrim. Untuk analisis sensitivitas, untuk memahami ketidakpastian model. Analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji bagaimana perubahan dalam input model seperti intensitas hujan atau koefisien aliran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Saadah. Silakan, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Saiful. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Setelah simulasi dilakukan, model perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa model tersebut dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Yang pertama yaitu ada verifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa model matematis yang dikembangkan telah diterapkan dengan benar sesuai dengan teori dan asumsi yang ada. Ini melibatkan pemeriksaan ulang, kesamaan, dan algoritma yang digunakan dalam model. Selanjutnya ada validasi. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil model dengan data empiris yang ada, seperti data aliran air yang tercatat di lapangan. Proses validasi ini membantu menentukan apakah model dapat diproduksi hasil nyata yang sesuai dengan pengamatan. Selanjutnya yaitu uji kasus nyata. Pengujian model terhadap kondisi dunia nyata seperti simulasi aliran air pada sistem drainase yang sudah ada atau data banjir yang pernah terjadi dapat memberikan gambaran seberapa andal model dalam memprediksi kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu ada perancangan dan optimasi. Berdasarkan hasil simulasi dari validasi, langkah selanjutnya adalah merancang saluran drainase yang optimal. Pada tahap ini, perancangan akan menggunakan model untuk menentukan dimensi saluran yang tepat, serta menentukan sistem kontrol banjir yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu optimasi saluran. Proses optimasi dilakukan untuk mencari solusi desain yang paling efisien, baik dari segi kapasitas saluran, penggunaan material, maupun biaya. Dalam hal ini, algoritma optimasi matematis atau perangkat lunak desain berbasis komputer sering digunakan untuk menentukan solusi yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya ada pertimbangan keberlanjutan. Selama perancangan, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan seperti penggunaan sistem drainase hijau, pengelolaan air hujan di permukaan, misalnya teknik low impact development, serta pengaruh desain terhadap ekosistem lokal. Selanjutnya ada implementasi dan pemeliharaan. Setelah desain saluran drainase selesai,
Tahap selanjutnya adalah implementasi fisik dari desain tersebut, yang melibatkan konstruksi saluran drainase sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Setelah saluran drainase dibangun, pemantauan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah ada perubahan kondisi yang mempengaruhi kinerja drainase, seperti perubahan penggunaan lahan atau penurunan kapasitas saluran. Selanjutnya ada pemeliharaan dan penyesuaian. Pemeliharaan berkala diperlukan untuk memastikan sistem drainase tetap berfungsi secara optimal. Penyesuaian atau perbaikan mungkin diperlukan seiring waktu, terutama jika terjadi perubahan pola hujan atau perubahan lingkungan yang signifikan. Penjelasan saya telah selesai. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reza Saadah dan Saiful Anwar. Selanjutnya untuk analisis berdasarkan aspek filsafat ilmu akan dibawakan oleh Saudara Aris Nur Fajar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Ramdan atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis berdasarkan aspek filsafat ilmu. Yang pertama ada epistemologi. Epistemologi mengkaji sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Dalam pemodelan matematis, epistemologi berhubungan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang sistem drainase dan seberapa valid pengetahuan tersebut dalam konteks dunia nyata. Dalam epistemologi terdapat beberapa poin. Poin yang pertama ada asumsi dan abstraksi. Pemodelan matematis seringkali bergantung pada asumsi dan penyederhanaan kompleksitas alamiah dari fenomena yang dipelajari. Yang kedua ada validitas dan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam model adalah isu dalam pemodelan matematis. Model seringkali didasarkan pada data yang terbatas atau tidak sempurna, dan seringkali hasilnya berupa estimasi yang memiliki ketidakpastian. Selanjutnya ada ontologi. Ontologi dalam filsafat ilmu berhubungan dengan sifat realitas dan bagaimana kita memahami dunia. Dalam konteks pemodelan drainase, ontologi berkaitan dengan apa yang sebenarnya dimodelkan dan bagaimana fenomena dunia nyata diwakili dalam model matematis. Ontologi juga ada beberapa poin. Yang pertama ada abstraksi realitas. Model drainase adalah representasi abstrak dari realitas fisik yang lebih kompleks. Saluran drainase yang dirancang dengan menggunakan pemodelan matematis adalah objek yang tidak sepenuhnya mempresentasikan kondisi lapangan yang dinamis dan beragam. Dalam pemodelan drainase, kita mengabstraksikan aliran air, perubahan iklim, interaksi tanah, dan berbagai faktor lain untuk menghasilkan model yang sederhana. Namun ini mengarah pada pertanyaan ontologis tentang sejauh mana abstraksi ini benar-benar mencerminkan fenomena yang ada di dunia nyata. Yang kedua, konstruksi model dan realitas. Pemodelan matematis mengarah pada pertanyaan tentang hubungan antara representasi dan realitas. Model matematis adalah konstruksi manusia dan seringkali tidak mungkin mencakup semua aspek dunia fisik. Seberapa dekat dengan realitas dan apa yang sebenarnya kita representasikan dalam model. Sebagai contoh, dalam pemodelan saluran drainase, saluran itu sendiri mungkin hanya berupa bentuk geometris yang menggambarkan kondisi ideal, padahal di lapangan ada ketidakberaturan atau kerusakan yang tidak tercermin dalam model. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi berfokus pada nilai-nilai yang terlibat dalam produksi pengetahuan dan penerapannya. Dalam perencanaan saluran drainase, nilai-nilai tersebut berkaitan dengan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dipertimbangkan dalam desain dan implementasi sistem drainase. Nilai keberlanjutan, salah satu nilai utama yang harus diperhitungkan dalam pemodelan drainase adalah keberlanjutan lingkungan.
Sistem drainase yang dirancang dengan menggunakan model matematis harus memperlihatkan dampaknya terhadap lingkungan seperti potensi pencemaran air, erosi, atau pengaruh negatif terhadap ekosistem sekitar. Keadilan sosial, pemodelan matematis dalam perencanaan saluran drainase juga harus mempertimbangkan keadilan sosial. Dengan saluran drainase yang buruk dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, terutama di daerah perkotaan yang padat. Nilai praktis dan etis dalam pengambilan keputusan. Pemodelan matematis juga terkait dengan pertimbangan praktis dan etis dalam pengambilan keputusan. Salah satu pertanyaan penting adalah bagaimana model digunakan untuk membuat keputusan teknis yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Pemodelan drainase yang mengabaikan nilai-nilai sosial atau yang terlalu fokus pada efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan. Dalam hal ini, aksiologi menuntut bahwa desain saluran drainase tidak hanya efisien dan praktis, tapi juga bertanggung jawab secara sosial dan etis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Aris Nur Fajar telah menyampaikan tentang analisis berdasarkan aspek filsafat ilmu. Selanjutnya, tentang identifikasi tantangan filosofis dan etis akan dibawakan oleh Saudara Ajrul Arham. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya kepada Kang Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi tantangan filosofis dan etis. Tantangan filosofis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, abstraksi dan penyederhanaan realitas. Yang kedua, ketidakpastian dan validitas model. Dan yang ketiga, peran model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, abstraksi dan penyederhanaan realitas. Permodelan matematis merupakan upaya untuk mempresentasikan fenomena kompleks di dunia nyata dalam bentuk yang lebih sederhana dan dapat dihitung. Dalam perencanaan saluran drainase, model matematis mengandalkan berbagai asumsi untuk menyederhanakan kenyataan yang sangat dinamis, seperti curah hujan yang bervariasi atau kondisi tanah yang tidak homogen. Yang kedua, ketidakpastian dan validitas model. Untuk ketidakpastian adalah elemen inherent dalam setiap model matematis, terutama dalam konteks sistem drainase yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dinamis, seperti perubahan iklim, pola hujan ekstrim, atau perkembangan pesat urbanisasi. Yang ketiga, peran model dalam pengambilan keputusan. Pemodelan matematis memberikan solusi berbasis angka dan perhitungan untuk perancangan teknis saluran drainase. Namun, keputusan yang diambil berdasarkan model ini seringkali mempengaruhi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Pertanyaan filosofis yang muncul adalah sejauh mana model matematis menjadi alat yang menentukan dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana peran data empiris atau penilaian manusia dalam proses ini. Selanjutnya, tantangan etis. Untuk tantangan etis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, keadilan sosial dalam infrastruktur drainase. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap. Yang kelima, tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Untuk yang pertama, keberlanjutan lingkungan. Permodelan matematis sering digunakan untuk merancang sistem drainase yang dapat mengatasi masalah aliran air hujan dan mengurangi risiko banjir. Namun, desain drainase yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, erosi tanah, pencemaran air, atau kehilangan habitat. Yang kedua, keadilan sosial dalam infrastruktur drainase. Sistem drainase yang buruk atau tidak merata seringkali lebih banyak mempengaruhi komunitas yang miskin atau marginal, yang biasanya tidak memiliki akses terhadap infrastruktur yang memadai. Dalam konteks ini, model drainase dapat memperburuk ketidakadilan sosial jika perencanannya tidak mempertimbangkan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Ketidakakuratan atau ketidakoptimalan model drainase dalam menyebabkan kegagalan sistem drainase yang mengakibatkan kerusakan harta benda, rumah, dan bahkan kehilangan nyawa. Dampak sosial dan ekonomi dari kegagalan ini sangat besar, terutama bagi masyarakat yang paling rentan.
Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap. Permodelan matematis seringkali didasarkan pada data yang terbatas atau kurang lengkap, seperti data curah hujan historis yang tidak mencakup peristiwa cuaca ekstrim, atau data kondisi tanah yang hanya diambil dari lokasi tertentu dan tidak representatif secara keseluruhan. Yang kelima, tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Saluran drainase yang dirancang dengan menggunakan model matematis hari ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk dalam menghadapi perubahan iklim. Tantangan etis yang besar adalah memastikan bahwa perancangan tersebut mempertimbangkan dampak jangka panjang dan tidak hanya berfokus pada kebutuhan atau hasil sesaat. Baik, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, simulasi aliran air. Melalui simulasi aliran air yang dilakukan menggunakan model hidrologi dan hidrolika, ditemukan bahwa saluran drainase yang dirancang dengan mempertimbangkan intensitas hujan ekstrim dan perubahan permukaan tanah mampu mengalirkan debit air dengan baik dalam kondisi hujan normal hingga sedang. Namun, pada kondisi hujan ekstrim yang lebih besar dari 100 mm per hari, sistem drainase cenderung mengalami kelebihan kapasitas yang dapat menyebabkan genangan. Model ini mengidentifikasi titik-titik kritis di mana genangan berpotensi terjadi, yang akan membutuhkan penyesuaian lebih lanjut dalam desain saluran atau penggunaan teknologi pengelolaan air hujan seperti sistem drainase hijau. Yang kedua, analisa sensitivitas. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja saluran drainase adalah koefisien aliran limpasan yang dipengaruhi oleh kondisi permukaan tanah dan tutupan vegetasi. Model menunjukkan bahwa perubahan kecil pada koefisien aliran dapat menyebabkan perubahan besar dalam kapasitas saluran drainase, sehingga faktor ini harus diperhitungkan dengan cermat dalam desain saluran. Selain itu, data curah hujan ekstrim yang lebih variatif juga menunjukkan ketidakpastian model dalam memprediksi aliran air yang terjadi dalam kondisi yang sangat tidak biasa. Yang ketiga, validasi dan verifikasi model. Hasil model dibandingkan dengan data lapangan yang ada, seperti catatan aliran air dan kejadian banjir di lokasi tertentu. Model matematis berhasil memproduksi hasil yang cukup akurat dalam memprediksi pola aliran dan potensi genangan di daerah yang menjadi subjek pengamatan. Namun, meskipun model menunjukkan validitas yang baik dalam banyak kondisi, ketidakpastian yang lebih besar muncul ketika model diterapkan pada daerah yang lebih besar atau kondisi yang sangat berbeda dari data yang ada, seperti area yang baru berkembang dan penggunaan lahan yang tidak terduga. Yang keempat, perancangan dan optimasi saluran drainase. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis sensitivitas, proses perancangan saluran drainase dilakukan dengan mengoptimalkan dimensi saluran dan penggunaan material yang ramah lingkungan. Perancangan saluran drainase yang optimal memastikan bahwa kapasitas saluran cukup untuk mengatasi aliran air pada hujan lebat, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari potensi banjir. Selain itu, desain juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan memutuskan elemen drainase hijau seperti tanaman penampung air hujan dan saluran vegetatif yang dapat menyerap sebagai besar air hujan yang jatuh ke permukaan. Yang terakhir, tantangan dalam penerapan model. Meskipun permodelan matematis memberikan solusi yang tepat dalam banyak kasus, penerapannya di lapangan tidak selalu langsung sesuai dengan hasil simulasi. Tantangan terbesar muncul pada ketidakpastian dalam data dan variasi yang tidak dapat diprediksi di lapangan, seperti perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim atau perubahan penggunaan lahan yang cepat. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi sistem drainase yang telah dibangun untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap efektif dalam menghadapi kondisi yang berubah seiring waktu. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ajrul Anham yang telah menyampaikan identifikasi tantangan filosofis dan etis. Selanjutnya dan hasil dan pembahasan. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibawakan oleh Saudara Saiful Anwar. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya.
Saya di sini akan menyampaikan tentang kesimpulan dari presentasi kita malam ini. Kesimpulan dari presentasi adalah pemodelan matematis dalam perancangan saluran drainase memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga harus dianalisis melalui perspektif filsafat ilmu yang mencakup aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dalam aspek epistemologi, terdapat tantangan dalam mengatasi ketidakpastian dan validitas model yang berdasarkan pada asumsi dan data yang terbatas. Dalam aspek ontologi, ini penting untuk mempertimbangkan sejauh mana model matematis mewakili realitas fisik yang kompleks dan dinamis. Sedangkan dalam aspek aksiologi, nilai keberlanjutan keadilan sosial dan tanggung jawab etis dalam penggunaan model matematis sangat penting agar dampak sosial dan lingkungan dari sistem drainase yang dirancang dapat diminimalkan. Dari hasil simulasi dan analisis sensitivitas, ditemukan bahwa meskipun model matematis dapat memberikan solusi yang efektif dalam merancang saluran drainase, ketidakpastian yang muncul dari faktor eksternal seperti perubahan pola cuaca atau penggunaan lahan harus diperhitungkan. Pemodelan juga menunjukkan bahwa saluran drainase yang dirancang dengan mempertimbangkan variabel-variabel penting dapat mengurangi resiko genangan air, tetapi masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut untuk menghadapi kondisi ekstrim atau ketidakpastian data. Secara keseluruhan, meskipun pemodelan matematis memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang sistem drainase yang efisien dan berkelanjutan, penerapannya di lapangan tetap menghadapi tantangan yang memerlukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Oleh karena itu, desain drainase harus mempertimbangkan faktor teknis, sosial, dan lingkungan secara holistik untuk memastikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi ke Anda, moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Demikianlah pemaparan kami mengenai penerapan pemodelan matematis dalam perancangan saluran drainase. Pemodelan matematis telah membuka jalan bagi kita untuk merancang sistem drainase yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun ini hanyalah langkah awal. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut dan menjalin kerjasama dengan para ahli di bidang ilmu. Mari kita bersama-sama mengembangkan solusi dan inovasi untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.